Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan hasil simulasi beberapa rangkaian elektronika yang telah saya buat menggunakan software Proteus. Rangkaian yang akan saya bahas meliputi low pass filter atau LPF, high pass filter atau HPF, dan band pass filter atau BPF, serta komparator non-inverting dan inverting. Dari simulasi ini kita bisa melihat bagaimana masing-masing rangkaian merespon sinyal yang diberikan dan membandingkan dengan teori yang sudah dipelajari. Dalam sistem elektronika, seringkali sinyal yang masuk memiliki banyak komponen. Frekuensi yang berbeda, tidak semua frekuensi tersebut dibutuhkan, sehingga diperlukan rangkaian yang dapat melakukan proses seleksi frekuensi. Untuk itu, digunakan filter yang berfungsi melewatkan frekuensi tertentu dan menahan frekuensi lainnya. Selain filter, ada juga rangkaian komparator yang banyak digunakan untuk membandingkan dua tegangan. Hasil perbandingan tersebut nantinya akan menghasilkan kondisi keluaran tinggi atau rendah. Melalui simulasi kali ini, kita bisa mengamati secara langsung bagaimana karakteristik masing-masing rangkaian sebelum diterapkan ke perangkat nyata. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan tujuan dari praktikum kali ini. Ada beberapa tujuan dari simulasi yang telah dilakukan. Yang pertama, yaitu memahami prinsip kerja rangkaian filter RC, baik LPF, HPF, maupun BPF. Kemudian, tujuan berikutnya adalah melihat bagaimana perubahan frekuensi mempengaruhi sinyal keluaran pada masing-masing filter. Selain itu, simulasi ini juga bertujuan untuk mempelajari cara kerja komparator dalam membandingkan dua tegangan masukan serta memahami perbedaan antara konfigurasi inverting dan non-inverting. Kita masuk pada rangkaian yang pertama, yaitu low pass filter atau yang biasa disebut LPF. Pada slide ini ditampilkan rangkaian low pass filter. Sesuai namanya, rangkaian ini dirancang untuk melewatkan frekuensi rendah dan mengurangi amplitudo frekuensi tinggi. Prinsip kerjanya berasal dari karakteristik kapasitor. Saat frekuensi sinyal masih rendah, kapasitor memiliki hambatan yang relatif besar, sehingga sinyal lebih banyak diteruskan ke output. Namun, ketika frekuensi meningkat, hambatan kapasitor semakin kecil, sehingga sinyal frekuensi tinggi lebih banyak mengalir menuju ke ground. Dari hasil simulasi terlihat bahwa rangkaian frekuensi rendah nilai gain masih tinggi, kemudian mulai menurun setelah melewati frekuensi cutoff. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rangkaian LPF bekerja sesuai dengan teori yang ada. Ini merupakan rangkaian dari LPF sendiri, bisa kita lihat resistornya di sini dan kapasitornya di sini, lalu groundnya ada di bawahnya kapasitor. Dan di bawahnya itu merupakan sinyal gambar grafik dari rangkaian LPF sendiri. Yang dimana sesuai dengan teori, yaitu sinyalnya itu turun dari atas ke bawah. Gitu.
Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu high pass filter atau yang biasa disebut HPF. Jika LPF melewatkan frekuensi rendah, maka HPF justru melakukan kebalikannya, yaitu melewatkan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Jadi, pada rangkaian ini, kapasitor ditempatkan secara seri dengan sumber sinyal. Ketika frekuensi masih rendah, kapasitor memberikan hambatan yang cukup besar sehingga sinyal sulit mencapai ke output. Tetapi saat frekuensi meningkat, hambatan kapasitor berkurang dan sinyal menjadi lebih mudah untuk diteruskan. Hal ini terlihat pada gambar grafik dari simulasi, di mana gain awalnya mengecil lalu meningkat seiring bertambahnya frekuensi. Dan ini merupakan gambar rangkaian dari HPF sendiri, di mana kapasitor dibalik, yang di mana kapasitor di atas, resistor ada di bawah, dan di bawahnya resistor itu baru kita kasih groundnya, seperti itu. Lalu kita bisa lihat grafik yang ada di gambar ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan, di mana grafik tersebut naik seiring berjalannya waktu, seperti itu. Lalu kita masuk ke band pass filter atau biasa disebut BPF. Rangkaian ini merupakan gabungan dari LPF dan HPF, sehingga hanya frekuensi dalam rentang tertentu yang bisa dilewatkan. Frekuensi yang terlalu rendah akan disaring oleh bagian HPF, sedangkan frekuensi yang terlalu tinggi akan dibatasi oleh bagian LPF-nya. Akibatnya, hanya frekuensi yang berada di daerah tengah yang dapat muncul pada keluaran. Jika dilihat dari gambar grafik respon frekuensinya, terdapat puncak gain pada frekuensi tertentu dan terjadi penurunan di kedua sisinya. Bentuk grafik seperti ini menjadi ciri khas dari bandpass filter. Bisa diperhatikan teman-teman, ini rangkaian yang telah saya buat, yang dimana gabungan dari LPF dan HPF-nya. Jadi kapasitor di awal masuk dari input, lalu di bawahnya itu ada resistor. Lalu selanjutnya ada resistor lagi, dan di bawahnya ini ada kapasitor, yang dimana dari resistor dan kapasitor ini di paling bawahnya itu kita berikan sebuah groundnya gitu. Outputnya ada di paling pojok kanan gitu. Nah, dari grafik gambarnya tersebut itu sesuai dengan teorinya gitu. Kenapa? Karena di sini bisa dilihat ada grafik yang tuh naik ke atas, lalu ada juga grafik yang turun ke bawah gitu. Artinya dari teori yang sudah dijelaskan dan saya simulasikan, bahwasannya berhasil gitu. Dari mulai LPF, HPF, dan juga BPF-nya. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian non-inverting. Jadi, pada rangkaian berikut digunakan OP-AMP sebagai komparator dari non-invertingnya. Konfigurasi ini memiliki tegangan input yang masuk ke terminal positif, sedangkan tegangan referensi diberikan ke terminal negatif. Cara kerjanya sebenarnya cukup sederhana.
Ketika tegangan input lebih besar daripada tegangan referensi, keluaran OPAMP akan berada pada kondisi tinggi atau high, sedangkan LED menyala. Sebaliknya, jika tegangan input lebih kecil dari tegangan referensi, maka output menjadi low dan LED akan padam. Jadi, dari simulasi yang dilakukan, kondisi tersebut dapat diamati dengan jelas melalui perubahan status dari LED-nya. Mungkin ini merupakan rangkaian dari non-invertingnya, yang dimana di sini juga bisa kita langsung simulasikan saja, dan ini merupakan hasilnya. Bila didekati sesuai dengan kondisinya, dan juga kalau kita jauhkan, itu LED-nya akan nyala gitu. Jadi sesuai dengan teori dan juga simulasi yang telah saya lakukan. Seperti itu. Lalu di sini juga kita kasihkan voltnya, tegangannya sebesarnya berapa. Contoh misalkan di sini saya kasih tegangannya itu sekitar 0,12, semakin kecil itu LED-nya mati. Tapi kalau semakin jauh, nah LED-nya bisa menyala. Seperti itu. Lalu kita masuk ke bagian invertingnya. Nah, pada rangkaian ini digunakan konfigurasi komparator inverting. Perbedaan utamanya dibandingkan rangkaian non-inverting adalah posisi input dan referensinya itu ditukar. Jadi, tegangan input diberikan ke terminal negatif, sedangkan tegangan referensi masuk ke terminal positif. Karena posisi masukan berbeda, maka secara logika keluarannya juga berubah. Saat tegangan input lebih besar dari tegangan referensi, output akan menjadi low. Sedangkan ketika tegangan input lebih kecil daripada tegangan referensi, maka output berubah jadi high. Jadi bisa dikatakan bahwa komparator inverting menghasilkan respon yang berlawanan dengan komparator non-inverting. Tuh. Ini merupakan dari rangkaian yang telah saya buat dan mungkin bisa kita coba simulasikan saja, kita running. Kita bisa mengamati bahwasanya hasilnya itu berbanding terbalik dengan non-inverting. Seperti itu. Oke, baik. Jadi, apa sih perbandingan komparator? Jika dibandingkan, kedua komparator memiliki tujuan yang sama, yaitu membandingkan dua buah tegangan. Namun, perbedaannya terletak pada letak terminal masukan yang digunakan. Pada komparator non-inverting, output akan mengikuti kondisi input terhadap referensi. Sedangkan pada komparator inverting, kondisi output akan berkebalikannya. Pemahaman mengenai perbedaan ini cukup penting karena sangat menentukan cara kerja suatu sistem kontrol maupun rangkaian digital. Jadi kesimpulan pada kali ini, dari hasil simulasi yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis filter memiliki fungsi yang berbeda dalam mengolah sinyal frekuensinya. Contoh, low pass filter digunakan untuk melewatkan frekuensi rendah. High pass filter digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi. Dan band pass filter atau BPF hanya melewatkan frekuensi pada rentang tertentu. Selain itu,
Simulasi komparator menunjukkan bahwa keluaran rangkaian ditentukan hasil perbandingan antara tegangan input dan tegangan referensi. Secara keseluruhan, hasil simulasi yang diperoleh sesuai dengan teori yang telah dipelajari, sehingga dapat membantu memahami prinsip kerja filter dan komparator secara lebih jelas. Mungkin itu sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau salah kata, saya ingin minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.